Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa bertemu dalam media online kajian bulan Ramadan podcast Full Mu'a dengan tema menggapai malam Lailatul Qadar. Dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang membimbing kita, menerangi kita, memberikan petunjuk kepada kita kalam-kalam ilahi. Alhamdulillah hari ini kita telah hadir bersama kita Ustadz Herman Sutaman, LCMAG. Beliau adalah pengisi program Iqra TVRI Jawa Timur. Beliau juga dai dari BMH Baitul Mal Hidayatullah. Beliau saat ini aktif di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, Jalan Bejawan Putih Tambak. Beliau akan memberikan kita siraman rohani menggapai malam Lailatul Qadar. Saya sapa dulu Ustadz Herman. Assalamualaikum Ustadz Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa Insyaallah. kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah, insyaallah. Lancar ya Ustaz Alhamdulillah perasaannya. lancar, dokter. Alhamdulillah. Iya. Perjalanan ke sini juga lancar ya Ustaz. Alhamdulillah lancar dimudahkan oleh Allah. Oke, terima Semoga kasih. membawa keberkahan, Amin, amin. kebaikan. Alhamdulillah, insya Allah Ustaz. Insyaallah. Hari ini kita eh, 20 ya Ustaz ya? Di 20 tanggal Ramadan ya. 20 nanti Nanti malam ini malam masuk tanggal 21 21 betul Ramadan Ustaz jadi ya. pas. Ya, jadi Iya, temanya pas gapai Lailatul Qadar. insyaallah. Di malam-malam ganjil kita perlu diberikan siraman, diingatkan lagi bagaimana ini menggapai malam Lailatul Qadar ya Ustaz. Masyaallah. Oke. Iya, Karena kita tahu malam terbaik itu malam Lailatul Qadar ya Ustaz ya. betul betul. Dan insya Allah datangnya setiap tahun satu Sekali, kali. satu kali. Gitu. Seperti Pengumuman. halnya. Iya, Seperti halnya sejak siang terbaik itu hanya setahun sekali. sekali. Tapi harus datang ke tanah suci. Ada Gitu. suci, ada hari Arafah. Dari Ya. Arafah. Dan Masya Allah. kalau malam yang terbaik, insya Allah semua orang di seluruh dunia, umat muslim bisa menggapai. Insya Allah. Monggo Ustaz, Iya, langsung baik, saja siap. disampaikan materinya pada Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran liman awajadana bi qudrati ala wifaqi muqtada iradati wa huwa ala i'damina qadir kama bi kulli fi'lina khabir. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil hadi ila siratil mustaqim. والداعي إلى دين القويم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pemirsa, dimanapun Anda berada yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berbicara pada kesempatan ini terkait sesuatu yang sangat dahsyat dan perlu kita pahami dan kita ketahui bersama. Ungkapan Lailatul Qadar sering kita dapatkan. Kata Lailatul Qadar ini, kalau kita lihat dari sisi bahasa, itu terbentuk dari dua kata. Kata yang pertama adalah Lailatun, yang maknanya adalah malam. Kemudian kata yang kedua adalah Al-Qadr, yang maknanya adalah kemuliaan. Sehingga ketika digabung menjadi Lailatul Qadar, maka maknanya adalah malam yang memiliki kemuliaan, malam yang memiliki keagungan. Oleh karena itu, kita sebagai orang Islam maka harus memperhatikan dan memaksimalkan waktu yang terbatas ini karena hanya satu malam untuk semangat terus beribadah. Ulama mengatakan, para pemirsa dimanapun Anda berada, dan Dr. Rashid, Masya Allah, bahwa Lailatul Qadar itu dimulainya min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri as-sadiq. Maksudnya adalah dimulai ketika matahari terbenam
sampai fajar shadiq itu terbit, yakni ketika adzan subuh. Artinya misalkan Lailatul Qadar nanti malam misalnya, tanggal 21 misalkan terjadi nanti malam misalkan, maka ketika matahari hari ini terbenam sampai nanti terbit fajar shadiq itu tadi, itu waktunya. Sehingga momentum di 10 terakhir bulan Ramadan ini, para pemirsa dimanapun Anda berada yang kami cintai karena Allah, maka kita harus ngegas semangat kita ini, khususnya ibadah kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah memberikan contoh kepada kita, sebagaimana riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyampaikan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr awakhir min Ramadan yajtahidu ma la yajtahid fi ghairihi. Maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di 10 akhir bulan Ramadan, beliau ini betul-betul serius dan sungguh-sungguh beribadah melebihi daripada selain 10 akhir bulan Ramadan. Bahkan dalam riwayat lain beliau ini mengencangkan sabuk dan ikat pinggangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau betul-betul serius meningkatkan semangatnya dan memperbanyak ibadah di 10 akhir bulan Ramadan. Terkhusus lagi nanti para pemirsa yang kami muliakan dan kami cintakan Allah, ini Dr. Rashid ya, kami panggil Dr. Rashid ya. Boleh. Boleh ya. Nah, ini yang diingat sama saya karena namanya Arab Rashid ya, jadi memberikan petunjuk insya Allah kepada umat ini. Nah, jadi dokter begini, Rasulullah memang memberikan pesan secara khusus bahwa memberikan informasi Lailatul Qadar itu terjadinya di bulan Ramadan, itu pertama. Kemudian di bulan Ramadan ini lebih memungkinkan lagi terjadinya Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Dan di 10 terakhir ini yang lebih memungkinkan lagi terjadinya Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan itu adalah di malam-malam yang ganjil. Apa dalilnya, apa buktinya bahwa malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan ini sangat diharapkan dan dimungkinkan terjadinya malam Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taharrau, kata beliau, sabda beliau, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah, selidiki dan cari dan temukan malam Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini pesan yang sangat berharga untuk kita sebagai orang yang menjadi pemburu pahala. Untuk menumpuk pahala sebanyak-banyaknya di dunia ini dan nanti kita panen di hadapan Allah SWT. Ini hanya satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, ini dokter Haris. Jadi dalam firman Allah SWT itu bahwa malam Lailatul Qadar itu orang yang beribadah di dalamnya lebih baik daripada orang yang beribadah 1000 bulan. Bukan sama. Bukan sama, tapi nilainya, kualitasnya, bobotnya di hadapan Allah itu melebihi daripada beribadah 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu 83 tahun, 4 bulan. Ini umur kita juga belum tentu nyampe segini. Maka ini momentum keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Hanya satu malam ternyata beribadah tepat pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya Allah SWT berfirman, ini dalam surah Al-Qadr sudah jelas Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya kami anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apa yang dimaksud malam Lailatul Qadr? Nah, di ayat berikutnya disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini sudah jelas. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Qur'an ini ya, Dr. Rashid ya, dan para pemirsa dimanapun Anda berada.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Dan Allah menurunkan Al-Qur'an ini, para pemirsa yang kami muliakan, ada dua tahapan. Tahapan yang pertama, Allah menurunkan Al-Qur'an ini dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Nah, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dan itu semua surah dan semua ayat-ayat Al-Quran sekaligus. Jadi bahasa bahasa ulumul Qurannya adalah fi dhab'atin wahidah. Jadi diturunkan 30 juz sekaligus. Itu pada malam Lailatul Qadar, ya, Dr. Hadis dan seluruh pemirsa. Dan itu diturunkan secara sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Lalu tahapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dari Baitul Izzah atau dari langit dunia ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Ruhul Amin yakni malaikat Jibril selama 23 tahun. Jadi bertahap. Nah, ini bisa di bulan Ramadan, bisa di bulan Syawal, bisa di bulan Dzulhijjah. Kalau yang selama 23 tahun ini. Jadi yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Ini tahapan yang pertama. Yakni dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar lalu secara keseluruhan. Makanya mushaf Al-Qur'an sekarang, misalkan ada jamaah bertanya atau orang-orang bertanya, kenapa susunan ayat Al-Quran atau surah Al-Quran di dalam mushaf sekarang itu kok tidak surah Al-Alaq pertama kali? Padahal kita tahu bahwa ayat pertama kali yang diturunkan oleh Allah adalah surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ternyata ayat ini dan surah ini tidak diletakkan di pertama kali di mushaf. Maka jawabannya adalah karena pertama, penyusunan ayat-ayat Al-Quran dan surah-surah Al-Quran ini atas dasar petunjuk dari Rasulullah ketika beliau minta kepada Zaid bin Sabit, kepada Ubay bin Ka'ab untuk menulis wahyu ini. Jadi mereka ini atas dasar perintah Rasulullah dan sekarang mushaf yang ada itu susunannya sesuai dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi begitu. Sehingga para jemaah yang kami muliakan dan sudah pemirsa dimanapun Anda berada dan Dr. Hans, Masya Allah luar biasa beliau ini, Masya Allah. Dr. Soleh lagi juga, Masya Allah. Jadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa itu lailatul qadr? Kemudian ditafsirkan di ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang barang siapa yang beribadah di malam itu lebih baik, ini ingat, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Jadi jangan sampai kita mengatakan sama dengan 1000 bulan, lebih. Karena kenapa? Dari mana kita tahu bahwa ini mengatakan lebih? Dalam tata bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, ya Dr. Haris, beliau ini doktor sekaligus dokter, Masya Allah. Jadi kata khairun itu namanya ismut tafdil dalam bahasa Arab. Asal kata khairun itu adalah akhyaru. Lalu hamzahnya dibuang, likasrotil istimal karena sering digunakan menjadi khairun. Yang maknanya lebih baik. Nah, lebih baik. Umat Nabi Muhammad, ini kita semua ini, jemaah semuanya dan pemirsa, ditakdirkan oleh Allah diberikan umur, tidak ada, belum ditemukan umat Nabi Muhammad berusia 200 tahun lebih. Belum ada dan belum ditemukan. Jadi sedikit. Padahal Rasulullah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasun amaluhu. Orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umur dan umurnya diisi dengan kebaikan, penuh dengan kebaikan. Nah, kita usia antara 60, 70, 80. Jarang lebih 100 jarang adanya. Nah, akhirnya diberikan keistimewaan oleh Allah karena umat sebelum Nabi Muhammad seperti umatnya Nabi Musa, yang di Bani Israel ada yang 100 200 tahun. Nah, ini bagaimana supaya umat Nabi Muhammad ini menjadi unggul, istimewa di hadapan Allah, Dr. Rashid, maka ada satu malam yang sangat unggul. Jadi melebihi daripada 83 tahun 4 bulan. Itu lebih bagus daripada itu. Oleh karena itu, para jemaah kami mengajak pada diri kami dan seluruhnya dimanapun Anda berada, mari buktikan kepada Allah bahwa kita ini adalah orang yang baik. Buktikan kepada Allah bahwa kita ini adalah orang yang bertakwa. Dengan serius dan sungguh-sungguh
memperhatikan untuk meningkatkan ibadah kita, baik secara kuantitasnya dan juga kualitasnya di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat semangat dan lebih serius dan sungguh-sungguh lagi melakukan ketaatan, melakukan ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Terus ada apa juga di malam Lailatul Qadar itu selain misalkan beribadah pada malam itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Banyak keistimewaan di situ dalam ayat tadi dilanjutkan oleh Allah, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Lailatul Qadr khairum min alfi syahr." Nah, di sini juga tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Jadi pada malam itu juga para malaikat dan juga malaikat Jibril, warruh yang dimaksud warruh di sini adalah malaikat Jibril. Di sini al malaika warruh yang dimaksud ar-ruh di sini bukan ruh manusia, bukan, tapi yang dimaksud atau seorang mufassir di sini adalah malaikat Jibril. Dalam ilmu usul fikih ini namanya zikrul khas ba'dal am, menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Kata malaikah itu tanazzalul malaikah, malaikat ini umum, para malaikat. Kemudian secara khusus menyebutkan warruh yakni malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, pada malam itu yakni malam Lailatul Qadar para malaikat turun termasuk juga malaikat Jibril. Biidzni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhan mereka, yakni dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengurus urusan-urusan segala urusan manusia ini atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga Dr. Haris dan seluruh pemirsa di mana Anda berada, penamaan Lailatul Qadar ini juga ada sebabnya. Kenapa Lailatul Qadar ini disebut Lailatul Qadar? Itu banyak alasan, di antara alasan kami akan menyimpulkan dua saja alasannya, dan itu mewakili dari alasan-alasan yang lain. Yang pertama, li'idhamiha wa qadriha wa syarafiha indallahi ta'ala. Maknanya adalah karena mulianya malam Lailatul Qadar, agungnya malam Lailatul Qadar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini memiliki keagungan, keistimewaan, kemuliaan dan keunggulan di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga disebut Lailatul Qadar. Karena makna qadar tadi kami sampaikan di awal bermakna kemuliaan, malam kemuliaan. Karena memang memiliki kemuliaan di sisi Allah, memiliki keagungan di sisi Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, li'annahu yuqaddar fiha kullal umur fi tilka sana. Karena di malam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan urusan hamba-hambanya selama 1 tahun di malam itu. Yuqaddar fiha kull umur al-ibad fi tilka sana. Jadi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan urusan hamba-hambanya, urusan makhluknya ini selama 1 tahun di malam Lailatul Qadar tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ad-Dukhan ayat yang keempat. Allah berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Jadi pada malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menentukan serta menakdirkan semua urusan hambanya selama 1 tahun dengan penuh kebijaksanaan. Nah, oleh karena itu kita ini betul-betul harus membuktikan kepada Allah bahwa kita adalah orang yang baik dan memaksimalkan waktu di 10 terakhir Ramadan ini. Dan kami juga menghimbau semuanya di 10 terakhir bulan Ramadan ini, Dokter dan Dokter Rashid, ya, bahwa jangan hanya di malam ganjil, jadi upayakan juga di malam genapnya, karena bisa jadi nanti, karena ulama juga menyebutkan bisa jadi di malam genapnya. Meskipun sangat diharapkan dan sangat memungkinkan berdasarkan hadis tadi, hadis Aisyah dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Lailatul Qadar ini sangat memungkinkan di malam-malam ganjil, meskipun tidak menutup kemungkinan adalah malam yang genap. Lalu kemudian mungkin juga di antara kita ini bertanya, ya kan, nah, kenapa Ustaz Lailatul Qadar ini kok tidak dipastikan saja, ya kan, supaya enak, misalkan, oh sudah Lailatul Qadar ini terjadi pada tanggal 25 Ramadan, ya kan, atau misalkan supaya enak Ustaz persiapannya sudah jelas diketahui, misalkan oleh Nabi Muhammad SAW dipastikan, dikabarkan ke kita, wahai umatku, misalkan sudah Lailatul Qadar itu akan terjadi setiap Ramadan di tanggal 25 Ramadan, ya kan. Nah, itu ada rahasia ternyata, Dokter dan seluruh pemirsa yang kami muliakan. Ada rahasia, ada hikmah di balik kenapa Lailatul Qadar ini dirahasiakan dan tidak dipastikan waktunya secara menentu di malam apa atau di tanggal berapa.
Ya, Rasulullah menyatakan di malam 10 terakhir aja diperintahkan untuk kita semangat. Ulama menyebutkan di antara hikmahnya dengan ungkapannya seperti ini. Afallahu ta'ala Lailatul Qadri. Jadi Allah Subhanahu wa taala merahasiakan dan menyembunyikan waktu malam Lailatul Qadar wa abhamaha dan menyembunyikannya, yakni tidak memberitahu secara pasti. Di antara tujuannya adalah liyajtahidal muslimuna ya layalil ashril awakhir min Ramadan wa yatanafasuna fiha ta'atan wa tam'an liidrakiha. Jadi jemaah, pemirsa semuanya, masya Allah, orang-orang soleh semuanya ini solehah. Nah, khususnya moderator kita ini, masya Allah, soleh, dokter, sekaligus dokter, masya Allah, semoga selalu sehat beliau. Jadi para pemirsa dimanapun anda berada yang kami cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah merahasiakan dan tidak memberitahu kepada kita secara pasti waktu turunnya malam Lailatul Qadar ini. Tujuan pertamanya adalah supaya kita ini sungguh-sungguh beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan dan berlomba-lomba melakukan ketaatan. Karena bisa jadi kalau diketahui, dipastikan waktunya tanggal 25 misalkan. Bisa jadi nanti tanggal 26-nya, tanggal 21, 23, 24 lemes. Sudah, nanti ini bukan malam Lailatul Qadar, nanti baru saja nanti 25 baru kita semangat. Akhirnya tentu orang yang lebih sedikit beribadah ya pahalanya lebih sedikit. Nah, dengan serius terus dari start nanti malam ini, tanggal 21 ini start mulai tanggal 21 malam, semangat terus, maka tentu pahalanya akan semakin banyak dan semakin besar. Sehingga dirahasianya ini, dirahasiakannya waktu pastinya malam Lailatul Qadar adalah ya untuk memperbanyak pahala ibadah kita. Hmm. Alhamdulillah sekarang ini saya cerita sedikit dokter ya, masya Allah. Ketepatan saya juga menjadi apa ketua takmir, ketua takmir masjid. Kita ini ada program iktikaf 10 hari mulai nanti malam. Alhamdulillah ternyata banyak muhsinin, banyak donatur memberikan sahur, iftar begitu. Alhamdulillah, masya Allah. Ada secara khusus sekarang ini, alhamdulillah, masya Allah kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga infak ini diterima oleh Allah, sedekahnya diterima oleh Allah. Secara khusus malam ganjil itu ada, masya Allah sekarang 100 porsi per malam, khusus malam ganjil. Nah, karena ini bisa jadi kalau misalkan cukup satu dua tanggal Lailatul Qadar 21 bisa jadi nanti infaknya 21 saja ya. Artinya enggak jadi malam-malam ganjil ya. Asalnya 21, 23, 25, 27, 29 5 kali bisa jadi cuma satu kali nanti infak. Nah, ini rahasia namanya. Nah, manfaat dan faedah dan hikmah disembunyikannya tanggal Lailatul Qadar secara pasti. Jadi supaya memang kita ini berlomba-lomba mencari dan menemukan malam Lailatul Qadar tadi. Nah, ini betul-betul menjadi momentum lah untuk kita semuanya para pemirsa di mana berada berada untuk meningkatkan dan menseriusi apa ibadah ibadah kita. Memang ini ada ulama ya secara khusus ini ijtihad kami akan sampaikan ini ijtihad ulama bukan ini juga tidak pasti. Saya membaca sebuah kitab namanya kitabnya Al-Bujairami Al-Khatib di halaman 177 sampai 178. Juz 3. Juz 3. Kami menemukan bacaan keterangan di sana bahwa Lailatul Qadar itu menurut keterangan yang kami baca ini dalam kitab Al-Bujairami Al-Khatib, Lailatul Qadar itu dapat diketahui dengan cara awal mulai bulan Ramadan. Kalau awal Ramadan itu dimulai hari Jumat, apa ya, hari Jumat atau Senin ya. Dimulai hari Jumat atau Senin, maka malam Lailatul Qadarnya tanggal 29. Ini istihad ulama. Sekali lagi kami sampaikan para pemirsa di mana Anda berada ini istihad dan kami menemukan keterangan ini di dalam kitab Al-Bujairun Al-Khatib tadi. Jadi kalau hari Jumat sama Senin, jadi Lailatul Qadarnya tanggal 29. Nah, kalau hari Sabtu, kemarin kita kan hari Sabtu nih. Nah, hari Sabtu. Nah, kalau keterangan di sana itu, meskipun tidak menutup kemungkinan nanti malam-malam berikutnya, menurut yang keterangan ini, kalau awal Ramadan dimulai hari Sabtu, berarti tahun ini hari Sabtu para jemaah yang sedang berada, ternyata tanggal 21. Berarti nanti malam, malam Jumat, ya, Masya Allah. Nah, jadi tegas malam nanti malam, tentu malam berikutnya lebih tegas lagi, Insya Allah, ya kan? Nah, karena apapun alasannya kita ini pemburu pahala, ya, menumpuk pahala sebanyak-banyaknya di dunia ini nanti kita panen
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh beruntung orang ini dipertemukan dengan bulan Ramadan, dokter ya, dan juga apa namanya termasuk juga kita lagi dipertemukan oleh Allah dengan 10 Ramadan secara khusus, maka momentum yang sangat luar biasa untuk kita gunakan. Kalau di Surabaya ini, para pemirsa, misalkan ada tawaran, ada pabrik mobil atau dealer memberikan info, iklan misalkan, kepada seluruh warga Surabaya yang berdomisili Surabaya, KTP Surabaya, besok hari Jumat jam 8.00 sampai jam 9, hanya 1 jam, kan? Ada mobil Pajero gratis. Ah, waktunya 1 jam, ya kan? Kemudian waktunya terbatas, maka tentu orang-orang pada berlomba-lomba untuk antri. Bahkan orang yang pakai kursi roda sekalipun pengen antri. Kenapa? Barangnya berharga. Berharga dan gratis. Waktunya juga terbatas. Maka tentu orang yang memiliki akal jernih dan hati yang tulus akan meraih itu, akan berusaha untuk mendapatkannya. Dan Allah sudah memberikan informasi ini, woro-woro bahasa kita ya. Allah memberikan maklumat sebenarnya melalui ayatnya surah Al-Qadar tadi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah malam. Hanya satu malam, dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar shadiq. Ada sebuah malam yang barang siapa beribadah di sana, al-ibadatu fiha khairun minal ibadati alfi syahrin. Beribadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, ini terbatas waktunya. Betul bahwa Lailatul Qadar setiap tahun pasti datang. Lailatul Qadar kan Rasulullah SAW sampai hari kiamat ini. Lailatul Qadar setiap tahun pasti datang. Pasti ada. Cuma persoalannya usia kita ini tidak pasti apakah nyampe. Bahkan nyampe sekalipun belum tentu dapat. Oleh karena memohon kepada Allah terus menerus ya untuk kita semuanya para pemirsa agar supaya kita ini dapat berjumpa dan bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan kita meraihnya, menggapainya malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Karena meskipun tentu akan terulang setiap tahun karena juga tidak ada jaminan pasti usia kita akan sampai. Maka ini momentum yang Allah ciptakan untuk kita semuanya supaya amal kebajikan kita ini berlipat-lipat dan ini juga bagian daripada keistimewaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyediakan waktu yang sangat terbatas tapi nilainya sangat berbobot, berkualitas dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali ini sementara pengantar nanti ada hal-hal yang disampaikan kita lanjutkan lagi kita diskusi barangkali. Nah, sementara sampai begini dulu. Nanti kita akan kembali. Monggo kami kembalikan ke jaringan dulu. Oke, Masya Masya Allah. Allah, Masya Allah. Alhamdulillah kita diberikan pengetahuan dan motivasi gitu ya, oleh Ustadz Herman bagaimana Allah memberikan janji dan memberikan kita promo ya Ustadz ya. Promo, Masya Allah. Dikasih waktu singkat aja hanya dari ba'da taraweh sampai subuh itu kita diberikan kesempatan untuk beribadah. Ini ada yang bertanya, Ustaz. Oh, Saya Masya Allah. bertanya, sudah ada yang bertanya. Oke. Eh, apakah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dari harus setelah taraweh itu tidak boleh pulang, Ustaz? Jadi sudah berniat, saya berniat di iktikaf di masjid, sudah tidak pulang tuh sampai subuh. Itu sudah bawa sahur, sudah bawa perbekalan, bawa yang bawa Quran, bawa macam-macam, ataukah hanya boleh short time saja, artinya waktu pendek. Saya baru bisa pulang kerja nih, misalnya jam 10, terus kemudian saya bersiap-siap ke masjid, kemudian saya baru bisa ke masjid, sholat, ikut taraweh atau sholat malam di masjid, kemudian sampai jam tertentu subuh saya harus pulang karena harus menemani orang tua atau apa alasan apapun gitu. Mohon penjelasan Ustaz terkait dengan waktu gitu. Baik, Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih banyak, Dokter, pertanyaannya dan para pemirsa di berada. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan perlu kita jelaskan sehingga tidak ada keraguan lalu kemudian pemahaman kita betul-betul sampai ke tujuan. Baik, pertama yang perlu disadari dan dipahami oleh seluruh pemirsa di mana berada, yang kami muliakan dan kami cintakan Allah. Kita sampaikan tadi bahwa waktu Lailatul Qadar itu ya bukan setelah tarawih mulainya, tapi mulai terbenamnya matahari ya, terbenamnya matahari sampai nanti adzan subuh. Itu ada pun waktunya. Dan perlu diketahui juga bahwa
mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, atau bahasa lainnya, Lailatul Qadar itu tidak hanya dikhususkan kepada orang yang beriktikaf. Meskipun tentu orang yang beriktikaf itu sangat baik. Jadi, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, untuk mendapatkan menggapai malam Lailatul Qadar itu syaratnya bukan harus iktikaf, tidak harus iktikaf. Di rumah sekalipun para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau Anda beribadah, kemudian misalkan beribadah baca Al-Quran, berzikir, berinfak, bersedekah, itu dapat keistimewaan malam Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai kita punya pemahaman bahwa orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang hanya di masjid saja atau orang yang iktikaf saja. Tidak. Jadi dimanapun kita berada, di rumah, di kantor, di rumah sakit, dan dimanapun berada, ketika kena malam Lailatul Qadar, misalkan nanti malam atau besok malam, kemudian kita melakukan kebajikan, melakukan ibadah, maka berarti dapat. Dan perlu juga diingat bahwa ibadah itu, ulama mengatakan bahwa yang dimaksud ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al al-zahir wal batin. Jadi ibadah itu yang kami muliakan adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu ucapan atau perbuatan. Baik ucapan dan perbuatan itu tampak ataupun tidak tampak. Itu ibadah. Sehingga bahkan orang-orang rumah sakit di sini membantu orang sakit, kemudian diobati sembuh. Itu bagian dari ibadah. Kenapa kok disebut ibadah? Karena dia adalah amal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, yaitu membantu orang lain. Nah itu kalau kena malam Lailatul Qadar, berarti itu beribadah di malam Lailatul Qadar. Baik itu dilakukan di rumah, misalkan nanti membantu orang lain itu tadi, membantu pasien, diobati, kemudian sembuh disebabkan obat tadi, diupayakan atas izin Allah, maka itu bagian dari ibadah. Jadi ibadah itu bukan iktikaf saja. Tentu iktikaf ini sangat baik karena Rasulullah SAW beriktikaf di sebelum terakhir Ramadan. Nah, iktikaf itu kita kalau masuk ke iktikaf itu memang baiknya satu malam, artinya tidak kurang. Tapi kalau misalkan 2 jam, 3 jam, karena ulama itu secara singkat tidak membatasi orang iktikaf itu di masjid itu berapa lama bisa disebut iktikaf. Apakah 1 jam ini sudah bisa disebut itikaf, 5 jam sudah bisa disebut itikaf? Maka ulama menyebutkan kita itu bisa disebut diam di masjid. Itu berapa lama kira-kira di Surabaya itu? Oh, misalkan 3 jam orang sudah bisa disebut diam di masjid, berarti itu sudah bisa beritikaf, sebut itikaf. Yang penting ada niat tadi. Jadi pertama berniat untuk itikaf, misalkan nanti sholat maghrib, sholat isya, kemudian atau datangnya ketika sholat isya, kemudian lanjut terawih, kemudian diam jam 12 pulang dulu, kemudian nanti balik lagi, itu dapat itikaf. Masuk dalam ruang itikaf. Tentu meskipun lebih baik 1 malam misalkan. Tapi itu secara hukum fikih, itu sudah masuk dan tergolong kepada orang yang itikaf. Jadi misalkan tadi, berangkat sebelum isya, sholat isya berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan nanti dengan terawih, kemudian zikir, baca Al-Quran, itikaf, niatnya. Nanti jam 12 pulang karena mau sahur, atau nanti misalkan sholat malam dulu, kemudian nanti pulang, nanti sholat subuh, balik lagi, itu masuk. Masuk dalam rangka itikaf, sehingga dari awal berniat untuk itikaf. Jadi sekali lagi kami hendak menegaskan bahwa Lailatul Qadar ini tidak dikhususkan kepada orang yang beriktikaf. Siapapun orang yang beribadah tepat pada malam Lailatul Qadar, maka itu pun juga dapat fadilah dan keutamaan malam Lailatul Qadar. Apapun bentuk ibadahnya. Kami ingin menegaskan baik itu sedekah, infak, zakat misalkan, atau membantu orang lain, ibadah-ibadah sosial. Jadi bukan hanya ibadah makhluk. Bukan hanya ibadah Allah, ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah, tidak. Tapi beribadah yang berhubungan dengan manusia juga. Lalu Allah ini pun juga dapat poin dan dapat keutamaan fadilah malam Lailatul Qadar. Karena ungkapan ulama itu ibadah. Jadi ibadah yang dilakukan oleh seorang tepat pada malam Lailatul Qadar maka lebih baik daripada beribadah 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Nah, ibadahnya apa saja? Baik ibadah yang berhubungan dengan Allah langsung seperti sholat, kemudian zakat, apa puasa ya, puasa itu ibadah Allah, atau membantu orang lain itu tadi juga mengobati orang lain. Orang ini bagian dari ibadah karena itu ucapan atau perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Taala, yaitu membantu orang lain dan membahagiakan orang lain dalam kebaikan. Maka ini masuk dalam hal itu. Dan juga ini ada sebuah hadis ya. Ini hadis sangat jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, beliau mengatakan, man shallal isya, beliau, man shallal isya fi jama'atin
faka'annama qama nisfal lail. Man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu. Masya Allah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, Masya Allah. Sholat berjamaah isya, maka seakan-akan dia sholat setengah malam. Qiyamul nisfal lail. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia seolah-olah qiyamul lail secara keseluruhan. Nah ini sudah dapat. Artinya kalau misalkan ya, misalkan ada orang, apalagi ditambah secara secara informasi dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ulama bahwa orang yang sholat maghrib, sholat isya berjamaah, kemudian dilanjut dengan sholat subuh berjamaah, maka itu dapat qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu di bulan Ramadan itu, sholat tarawih, sholat tahajud itu adalah bagian dari qiyamul lail. Masuk pada rentetan qiyamul lail. Apalagi nanti sholat tarawih, Masya Allah, dilanjut baca Al-Quran, kemudian iktikaf, ada tahajud lagi, maka lebih sempurna tentunya. Maka setiap kali kita menambah potensi dan kuantitas sekaligus kualitas ibadah kita, maka insya Allah pahalanya akan lebih lebih besar. Makanya ada ungkapan al jazau min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Setiap kali kita lebih semangat, lebih banyak yang ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka tentu kuantitas dan kualitasnya pun akan berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, iktikaf Lailatul Qadar ini tidak hanya dikhususkan kepada orang yang iktikaf, meskipun tentu orang yang beriktikaf akan adalah memiliki keistimewaan tersendiri, kan Rasulullah itu melakukannya. Ini namanya kalau iktikaf itu sunnah fi'liyah. Karena Rasulullah tidak bersabda, iktikaflah kalian ya, tapi beliau diinformasikan oleh Ibunda Aisyah bahwa Rasulullah iktikaf. Namanya sunnah fi'liyah. Jadi beliau melakukannya, maka kita sebagai umatnya meniru beliau supaya kita nanti dengan harapan bisa berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari Firial Amirah Felicia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz untuk ceramahnya yang sangat bermanfaat di pagi hari ini. Saya ingin bertanya, bagaimana jika seorang muslimah sedang haid dan ingin mendapatkan keutamaan di malam Lailatul Qadar? Mohon petunjuknya Ustaz, ibadah apa yang bisa dilakukan? Masya Allah, luar biasa. Pertanyaan sangat luar biasa ini. Masya Allah. Ya, karena kita ini kan pengen dapat semua. Nanti ini kalau saya kemudian seolah-olah tidak dapat Lailatul Qadar, Ustaz, nggak bisa ke masjid, nggak bisa itikaf atau gimana ini, ya kan? Masya Allah. Ini pertanyaan luar biasa. Perlu kami sampaikan khususnya ini kepada para ummahat, para muslimat, ibu-ibu semuanya, para bunda yang kami muliakan. Kalau kita sedang haid misalkan, karena kita ini juga tidak boleh sholat, kalau lagi nggak boleh sholat dan juga tidak boleh melaksanakan ibadah puasa. Maka di antara ibadah-ibadah yang bisa ditempuh adalah berzikir kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT, kemudian juga ibadah-ibadah sosial seperti bersedekah, misalkan berinfak atau membantu membahagiakan anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu. Ini bagian-bagian ibadah memberikan iftar, tadi memberikan sahur, misalkan. Ini bagian opsi-opsi tawaran pilihan ibadah yang bisa dilakukan bagi perempuan-perempuan yang lagi haid. Bisa di rumah kemudian, tidak harus di masjid, khususnya lagi para para ummahat, para bunda, ibu-ibu yang kami muliakan, yang solehah semuanya, bisa di rumah bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Nah, itu di malam-malam sebelum terakhir ini, maka insya Allah itu juga mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ini juga tidak dikhususkan kepada orang-orang itikaf tadi dan juga tidak dikhususkan kepada laki-laki saja, tapi semua orang-orang umat Islam ini disediakan oleh Allah dan diperuntukkan untuk mereka semuanya. Secara khusus tertuju kepada pertanyaan tadi, maka di antara ibadah yang bisa, opsi ibadah yang bisa dilakukan, berzikir kepada Allah, lalu kemudian berdoa sebanyak-banyaknya, kemudian lakukan ibadah-ibadah sosial. Ibadah-ibadah sosial seperti tadi yang kami sampaikan, membantu orang lain, meringankan, memudahkan urusan orang lain, semampu kita dan sekuat tenaga. Karena juga Rasulullah berpesan, man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesusahan, orang kesusahan dimudahkan oleh kita, maka Allah akan memudahkan urusan kita di dunia ini. Ingat, bukan hanya di dunia para pendengar, ternyata juga di akhirat Allah akan memudahkan urusannya. Dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi, bahwa Allah akan selalu membantu hambanya selama hamba itu juga membantu saudaranya. Masya Allah. Jadi banyak bentuk-bentuk ibadah sosial juga perlu bisa kita lakukan. Ya, Masya Allah. Ini
apa namanya, karena berhubung haid ini, haid bukan bukan berarti berkurang Ustaz ibadah saya ini, kan saya nggak sholat tarawih, kemudian nggak sholat kalau sunnah-sunnah yang lain, berarti ini berkurang pahala saya, enggak, karena itu juga sudah ketentuan dari syariat. Jadi Allah yang meminta kita juga untuk tidak sholat, bahkan haram hukumnya kalau orang haid sholat. Bahkan berpuasa juga haram, melakukan sholat juga haram. Ya, bukan cuma tidak sah, tidak boleh hukumnya. Yang asalnya menjadi rukun Islam yang kedua, sholat, tidak boleh dilakukan. Ada misalkan ibu-ibu yang mengatakan, Ustaz, insya Allah nanti saya malas ini, nggak bisa mengkodoknya, menggantinya nanti susah Ustaz. Tak, saya sudah puasa aja meskipun haid, nggak boleh. Nah, dosa dan puasanya nggak sah. Jadi kembali lagi, silakan perbanyak ibadah dengan berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, lakukan ibadah-ibadah sosial. Insya Allah itu juga dapat keutamaan dan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah, luar biasa. Lakukan ibadah, amalan yang bisa dilakukan bagi yang berhalangan karena haid. Tidak mengurangi kesempatan untuk mendapatkan keutamaan 83 tahun. 4 bulan. 4 bulan. Masya Allah. Sedekahnya hari ini misalkan diniatkan, saya tak niat 10 hari terakhir ini 100.000, 100.000, 100.000. Masya Allah. Pahalanya Masya kalau Allah. pas dapat bisa Saya dapat 1.000 bulan lebih. 1.000 bulan lebih. Masya Allah. Masya Allah. Lebih baik. Masya Allah. Insya Allah sudah terjawab yang kedua dari Dr. Lutfi Rahmat Taris. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana porsi atau lamanya tidur ketika mencoba menggapai Lailatul Qadar? Apakah tidak tidur sama sekali ataukah bagaimana Ustaz? Masya Allah, ini juga pertanyaan sangat bagus. Para rekan dimanapun Anda berada, berapa lama misalkan kita harus beribadah di malam Lailatul Qadar itu sehingga bisa disebut apa namanya, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Misalkan 1 jam itu cukupkah misalkan, atau 1 jam setengah, atau harus beribadah 2 jam. Maka yang perlu kami tegaskan adalah bahwa hadis Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan bahwa orang yang melakukan ibadah, pokoknya ibadah seperti sholat isya berjamaah, apalagi lagi tarawih, itu sudah dapat keutamaan malam Lailatul Qadar. Perlu kami tegaskan kembali bahwa waktunya adalah dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq, yakni subuh. Selama kita mendapatkan atau melakukan ibadah di malam itu, berarti dapat malam keutamaan. Tentu semakin banyak kita melakukan ibadah di malam itu, tentu pahalanya semakin banyak. Tapi berapa menit pun, 10 menit, 5 menit, 1 jam, kalau kita sudah beribadah di situ, maka sudah dapat keutamaan. Karena kalau orang berinfak itu nggak cukup, nggak butuh 5 menit meletakkan uang di kotak infak, 1-2 detik sudah selesai. Berarti ini karena sudah detik nggak dapat malam Lailatul Qadar dong, nggak bisa. Ya kan? Ada orang di masjid misalkan mau keluar, itu ada kotak infak, meletakkan. Ini nggak butuh 1 menit. Nah, kalau nanti diatur, kalau nggak nyampe 1 jam, maka nggak dapat keutamaan malam Lailatul Qadar. Maka tidak bisa begitu. Jadi selama dia melakukan ibadah, apapun itu bentuknya dan berapapun lamanya, bahkan 5 menit itu tadi, bahkan beberapa detik saja, maka itu terhitung mendapatkan ibadah keutamaan di malam Lailatul Qadar. Selama di dalam jangka waktu ini, Jadi karena sudah ada ketentuan malam, istilahnya malam. Jadi kata lain lah tadi kami sampaikan itu adalah malam. Jadi tidak siang. Cuman ini mungkin juga kami perlu menegaskan. Ya, tadi kami ada pertanyaan lagi, Dokter Cid? Masih ada. Oh, masih ada. Oh, kami dulu. Oke. Ya, ini tentang masalah tandanya. Ya, mungkin kita kan penasaran, ya kan? Apa sih tanda-tandanya malam Lailatul Qadar ini? Supaya paling tidak kita lebih serius lagi nih Ustaz, ya, mempersiapkan diri. Ini ternyata kalau di malam harinya, di malam Lailatul Qadar itu disebutkan oleh ulama, annaha, yakni pada malam itu sakinah, sajiyah, muljah, talqah, la kharra fiha wa la barda fiha. Jadi di malam hari itu, di malam Lailatul Qadar itu, kata ulama adalah di antara tandanya adalah malam itu tenang, teduh, damai, kemudian juga tidak panas dan tidak dingin. Nah, itu diantaranya kalau di malam harinya. Kemudian di waktu di pagi harinya, ini ulama menyebutkan bahwa di pagi hari ini merupakan tanda yang paling masyhur dan paling sahih. Nah, apa itu? Anna syamsa tatlu'u fi sabahiha bayda la syu'a'a laha.
hatta tartafi'a. Jadi di pagi harinya, misalkan tadi malam misalkan sebagai contoh saya. Tadi malam Lailatul Qadar misalkan. Maka tadi pagi ini matahari, tadi pagi misalkan malam tadi malam Lailatul Qadar, maka pagi tadi matahari ini terbit dengan warna yang putih, bayda, warnanya putih, kemudian cahayanya tidak menyengat. Jadi cahayanya itu tidak menyengat, tidak begitu apa namanya, ya menyengat. Jadi dia matahari itu putih dan ketika kita lihat tidak membuat mata ini nggak nyaman. Ulama juga menyebutkan itu ternyata dari keterangan yang kami baca itu ada dihadap oleh sayap malaikat, masya Allah. Jadi matahari di pagi hari putih, bayda, la syu'a laha. Jadi cahaya tidak begitu terang seperti biasanya. Nah ini di antara tanda yang disampaikan oleh ulama tentang Lailatul Qadar. Wallahu taala alam. Ini sebagai tambahan dari penjelasan tadi. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ini yang disampaikan Ustaz. Jadi ada keutamaan malam lebih dari 1.000 bulan. Terus dan malam itu ternyata kita juga tidak sendiri ya Ustaz. Malaikat turun. Jadi tanpa kita menyadari sekitar kita malam itu ramai sebenarnya. Malaikat turun termasuk Ramai ya. malaikat itu Ya, juga ikan turun. turun Jadi atas mudah-mudahan izin juga Tuhan. memotivasi kita. Kita biasanya malam itu ya tidur Masya Allah. ngantuk itu. Mudah-mudahan ini malam-malam kita termotivasi untuk bangun, buka mata dan beribadah. Betul. Begitu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Dr. Farida Anggraini. Assalamualaikum, izin menanyakan Ustaz, apakah ada doa khusus atau doa yang diutamakan diajarkan oleh Rasulullah yang dibaca pada malam Lailatul Qadar? Apakah ada seorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar akan otomatis mendapatkan ampunan dosa? Bisa kau atas penjelasannya. Menurut saya. Masya Allah, ini juga pertanyaan yang sangat luar biasa. Apakah ada bacaan khusus atau doa khusus di malam Lailatul Qadar? Maka jawabannya iya, ada. Pernah satu ketika Ibunda Aisyah Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang perlu kami ucapkan atau kami lakukan ya Rasulullah kalau melihat malam Lailatul Qadar? Lalu baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, dan ini untuk kita semuanya, jemaah para pemirsa di mana berada sebagai umat Nabi Muhammad, kata beliau, "Quli," katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau nanti juga menggunakan fa'fu anna. Allahumma maknanya, Allahumma ya Allah. Ini yang dibaca di malam Lailatul Qadar. Perbanyak di 10 terakhir bulan Ramadan ini, perbanyak membaca doa ini. Jadi mulai nanti malam, terus selanjutnya, baik itu di masjid, di rumah, di kantor, di dapur, dimanapun berada, di rumah sakit, maka ini dibaca. Nah, karena ini juga tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada Ibunda Aisyah dan untuk kita semuanya. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau, ya Allah, afuwun adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau ya Allah mencintai maaf, mencintai ampunan. Fa'fu anni, maka tolong ampuni dan maafkan kesalahan kami. Nah, ini dibaca. Nah, orang kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dosanya diampuni oleh Allah. Diampuni. Apa dalilnya Ustaz? Ya kan kita penasaran. Apa dalilnya kalau bahwa orang ketika dapat malam Lailatul Qadar dosanya diampuni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi dalam hadis ada teks begini, ada man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, yakni barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala ikhlas dari Allah Taala, maka dosa-dosa yang berlalu diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua, ada hadis, riwayat hadis memang mengatakan kata qoma, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah, bangun beribadah di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, ini luar biasa. Nah, kita berdoa kepada Allah, Allah murzuqna Lailatul Qadar. Ya Allah, tolong rezekikan kepada kami, anugerahkan kepada kami untuk berjumpa dan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Waghfir lana dzunubana, dan ampuni seluruh dosa kami. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan engkau ya Allah mencintai ampunan. Fa'fu anni, ampuni kami, ampuni aku ya Allah. Tolong dimaafkan. Nah, begitu Bang.
Jadi doanya begitu. Allah ini sering dibaca. Saya rasa masjid-masjid alhamdulillah sekarang ini mempraktikkan ini. Nah, setiap malam bahkan, masya Allah ini dalam rangka memohon ampunan karena di antara memang di antara keistimewaan bulan Ramadan ini Allah ciptakan bulan Ramadan ini adalah di antaranya adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Makanya orang yang sangat merugi adalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan dan dosanya utuh. Makanya suatu ketika boleh ya, nama sedikit ya. Ini lebih dari pertanyaan berarti. Ya, jadi, ya. Karena kalau pertanyaan tadi sudah doa tadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu doa yang dibaca di malam Lailatul Qadar dan malam 10 terakhir ini. Pernah ada sahabat namanya Ka'ab bin Ujrah. Nah, ini pernah nama sahabatnya adalah Ka'ab bin Ujrah. Beliau ini mengatakan, apa kata beliau? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata sahabat Ka'ab bin Ujrah, "Uhdurul mimbar," kata Nabi kepada para sahabat. Datanglah kalian ke mimbar, dekat-dekat, ayo mendekat ke mimbar, kata Nabi. Ayo dekat semuanya ke mimbar. Dekatlah sahabat, mendekat kepada mimbar tadi. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau naik mimbar. Nah, kata kata Rasulullah SAW, informasi dari sahabat apa Ka'ab bin Ujrah tadi, falamma irtaqa darajatan. Ketika Nabi itu naik di tangga yang pertama, qala amin. Beliau mengatakan, falamma irtaqa darajatan tsaniyah, ketika beliau naik di tangga yang kedua, naik tangga kedua mimbar, beliau mengatakan amin. Falamma irtaqa darajatan tsalitsah, ketika beliau ini naik mimbar ketiga, beliau pun mengatakan amin. Jadi 3 kali berturut-turut mengatakan amin. Falamma nazalah, kata sahabat tadi, ketika beliau ini turun dari mimbar, kulna lahu, kami memberanikan diri bertanya kepada baginda Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yauma ma kunna nasma'uhu min qabl. Ya Nabi, ya Rasul, hari ini kami mendengarkan sesuatu dari Anda yang belum pernah kami temukan, belum pernah kami dengarkan. Ada apa itu tuh amin amin 3 kali berturut-turut naik mimbar? Nah, beliau ternyata mengatakan, menjawab, dan ini pelajaran dan informasi penting untuk kita semuanya jemaah. Dengan harapan semua, semoga kita berjumpa bulan Ramadan ini dihapus total dosa kita seperti bayi baru lahir nanti setelah kita selesai Ramadan. Pertama Rasulullah mengatakan, Inna Jibril a'udhali, kata beliau. Sesungguhnya Jibril datang tampak kepadaku. Maka Jibril datang tampak, katanya. Faqala, lalu malaikat Jibril ini berkata dengan nada doa, berdoa kepada Allah. Apa doanya malaikat Jibril? Ba'udaman adrak Ramadan falam yufar lahu. Semoga Allah menjauhkan orang yang mendapatkan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan yang dosanya tidak diampuni. Ini kan ngeri. Semoga Allah menjauhkan rahmatnya. Kami ulangi lagi. Semoga Allah menjauhkan rahmatnya dari orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan dan dosanya utuh bahkan. Nah, ini momentum ketika kita jumpa bulan Ramadan, upayakan kita keluar dan selesai Ramadan, dosa-dosa kita putih semuanya insya Allah. Amin. Seperti baik berbaik. Orang kalau berjumpa dengan bulan Ramadan, Dr. Syed ya, dan seluruh narsa, kemudian misalkan dosanya utuh atau apalagi bertambah, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena dia tidak berpuasa, sehingga dosanya utuh atau bahkan bertambah. Jadi kemungkinan pertama, kalau ada orang berjumpa bulan Ramadan, berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, lalu ternyata dosanya tetap utuh ataupun bahkan bertambah, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, karena mungkin dia tidak berpuasa. Di bulan Ramadan ini banyak gaya. Kemudian Masya Allah, padahal orang Islam. Pernah ada kejadian, ada warung di bulan Ramadan jam 8, jam 9 dibuka. Yang sangat sedih karena saya melihatnya. Tutupnya, ini tutup, alhamdulillah ditutup. Tapi tutupannya, bacaannya, marhaban ya Ramadan. Bacaannya marhaban ya Ramadan, isinya makan siang. Ya Allah, ini ya Allah. Aduh, kalau bacaannya warkop lumayan lah. Artinya tidak marhaban ya Ramadan. Ini kayaknya membacanya saya sedih. Semoga tidak ada ke depannya ini. Masya Allah. Jadi yang kedua, yang pertama adalah memungkinkan karena tidak berpuasa sehingga dosanya tetap utuh. Kemudian yang kedua mungkin bisa jadi berpuasa, tapi sayang dia hanya menahan lapar dan haus. Lisannya tetap licin, menggunjing, memfitnah sesama, menyakiti sesama, masih kemudian ngambil hak orang lain, kemudian tetap sama saja memakan barang haram atau misalkan mengambil hak orang lain secara haram, melakukan perbuatan-perbuatan haram, sehingga nilai pahala puasanya pun kosong.
sehingga tidak berpengaruh kepada dosa yang ada. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada qala zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor, ucapan haram, ya kan? Bahkan mengamalkan perbuatan yang diharapkan oleh Allah, maka Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minum. Nah, sehingga itu diantara penyebab orang yang tidak diterima pahala puasanya. Sehingga kembali lagi kepada pertanyaan tadi, pertama, ketika bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan khususnya kami sampaikan bahwa di 10 terakhir bulan Ramadan ini perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau bisa juga nanti menggunakan fa'fu anna, berarti tujuannya mohon ampuni semua kami, kita semuanya begitu. Kemudian juga perbanyak perbaik apa berbuat baik ya, berbuat baik. Dan kalau berjumpa dengan Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar, maka kemudian kita beribadah ya, beribadah. Ingat beribadah, bukan hanya kemudian berleha-leha kemudian melakukan perbuatan yang dilarang. Kalau Lailatul Qadar misalkan nanti malam, kemudian tidak beribadah, ya nggak dapat. Nah ini khusus orang yang beribadah. Berapapun lamanya, berapapun lamanya. Maka akan dapat dan dosa akan diampuni insya Allah. Barangkali begitu dokter, insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Allah Ta'ala banyak alam. Ustaz penjelasannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz nih. Oh, iya. Dari Dr. Roza. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya bagaimana cara menghindari hal-hal yang dapat menghalangi kita meraih malam Lailatul Qadar seperti gangguan dari hawa nafsu atau aktivitas dunia lainnya. Gitu. Baik, Apa Ustaz? Masya Allah. Ini juga luar biasa karena tentu kita ini pengen menggapai malam Lailatul Qadar. Maka pertama, kita berusaha untuk meniru Nabi. Jadi kita sudah mendapat informasi dari Ibunda Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk, ini kan, ketika masuk 10 terakhir Ramadan, beliau ini syadda mi'zarahu, mengkencangkan ikat pinggangnya. Ulama ini memberikan arti setidaknya ada dua makna. Pertama, beliau ini betul-betul serius dan sungguh-sungguh untuk beribadah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, syadda mi'zarahu ini memberikan makna ini kinayah bahwa beliau ini sampai apa namanya tidak melakukan hubungan dengan istrinya di malam 10 terakhir itu. Itu di antara maknanya ya, di antara maknanya. Jadi pertama, beliau sungguh-sungguh serius beribadah melebihi daripada malam-malam yang lain. Kemudian yang kedua di 10 terakhir ini syadda mi'zarahu. Beliau ini meninggalkan hubungan dengan keluarganya di 10 terakhir Ramadan karena pengen fokus untuk Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara tawaran solusi dan tawaran langkah untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka perbanyak juga berdoa, ya Allah tolong pertemukan kami, ya Allah dengan malam Lailatul Qadar, ya kan? Karena dengan kekuatan doa itu juga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan dan waktu untuk kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ya Allah, Allah merzuqna Lailatul Qadar. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa nggak apa-apa. Ya Allah tolong pertemukan kami, Allah dengan malam Lailatul Qadar. Dan jangan beri kesempatan dan waktu kami ini, ya Allah, untuk melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Khusus malam Lailatul Qadar, pertemukan kami, ya Allah. Jadi berdoa kepada Allah. Karena yang menciptakan malam Lailatul Qadar ini Allah, yang menyediakan untuk kita adalah Allah, maka kita minta kepada yang menciptakan. Yang menciptakan kita juga Allah. Maka minta kepada yang menciptakan kita, minta kepada yang menciptakan dan membuat malam Lailatul Qadar yang mulia ini untuk supaya kita dipertemukan. Kemudian langkah berikutnya kita juga harus sadar bahwa keistimewaan-keistimewaan yang ada di malam Lailatul Qadar ini harus betul-betul meresap di hati kita. Itu menjadi motivasi internal kita, intern dan internal kita. Menjadi motivasi tersendiri hadis tadi bahwa orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Itu menjadi motivasi tersendiri. Dan informasi ini mutlak benarnya karena dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga Rasulullah itu ternyata kalau sebelum terakhir Ramadan itu beliau ternyata bukan hanya bangun sendiri. Tapi di situ beliau sebutkan dalam hadis ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Jadi beliau ini menghidupkan malam itu 10 terakhir Ramadan semuanya. Dan juga beliau ternyata membangunkan keluarganya. Jadi beliau ini tidak mau baik sendiri. Tidak egois. Beliau ini tidak mau baik sendiri. Tapi bagaimana beliau ini baik kemudian membuat orang lain baik. Keluarganya menjadi baik. Membantu usahanya untuk supaya mendapat. Ayo nak, bangun istriku. Bahkan beliau ini ngambil air. Ini kalau dipraktikkan kita mungkin nanti suami marah juga ibu-ibu. Ada apa istriku ini kok menilpar air kan? Ya paling tidak ada tangan basah diusap-usap pelan-pelan wajah suaminya kalau nggak bangun-bangun. Atau suaminya membangunkan istrinya. Jadi bangun kalau manggil adik atau manggil siapa. Misalkan. Dengan sopan dan santun dan dengan penuh adab dan tata krama kan begitu. Ini supaya meraih bersama-sama masuk keluarga
Apa masuk surga satu keluarga bareng-bareng kan begitu. Iya, masuk masuk surga sekeluarga bareng-bareng, rombongan. Nah, karena kita nggak mau masuk surga sendirian juga soalnya, maka ajak keluargamu untuk ini dengan penuh apa namanya kebijaksanaan, dengan penuh kasih sayang, karena untuk ini bentuk juga bentuk cinta kita kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan membiarkan kita beribadah sementara keluarga kita enak tidur. Nah, ayo menguntung bersama-sama ya Allah bismillah, nah, diajak. Kita mau ke masjid atau di rumah, ya silakan. Yang penting jangan kosong dari yang namanya ibadah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi itu di antara tawaran-tawaran supaya kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Perbanyak tuh berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Dan semoga seluruh dosa kita diampuni oleh Allah dan semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Dan seluruh jemaah semoga selalu sehat lahir dan batin. Insyaallah. Alhamdulillah, barakallah Ustaz. Jazakumullah khairan atas ilmu yang diberikan, atas motivasi yang disampaikan. Insya Allah nanti kita bisa mendapatkan semangat. Kemudian kita bisa meraih Lailatul Qadar pada tahun ini dengan ibadah yang maksimal. Gitu. Saya teringat tadi ada sedikit yang sampaikan Ustaz bagi nanti PPDS yang terpaksa jaga di pada malam-malam ganjil. Tidak usah khawatir, tetap bisa untuk meraih malam Lailatul Qadar dengan mungkin jaga malam, membantu pasien, merawat pasien di sana. Insya Allah akan dapat. Bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Gitu. Dan juga dari program pengajian Al-Karina ini selama bulan Ramadan, Alhamdulillah Ustaz, ada kegiatan pembagian takjil. Masya Allah. Mungkin juga nanti ada kegiatan pembagian sahur juga mungkin di malam-malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Kita sampaikan kepada pengasuh Dr. Isnin Anang untuk mungkin kita bisa mengadakan kegiatan khusus meramaikan di malam Lailatul Qadar. Saya senang sekali, kami senang sekali dari Departemen Pulmonologi Ilmu Kedokteran Respirasi, FK UNER, Rumah Sakit Dr. Sutomo, Rumah Sakit UNER, dan Ustadz Firman untuk menyampaikan kajian. Alhamdulillah, kami senang juga dipercaya mendengarkan langsung pencerahan dari Ustadz. Insya Allah barokah, bermanfaat, Amin, amin. sehat untuk Ustadz. Amin, ya Kita Allah. semua dimudahkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin, ya Mungkin Allah. kita tutup dengan doa Ustadz. Oh, gitu. Dipandu kami Ustadz. Baik, mari kita semuanya para dengar di mana berada mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan bermunajat memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum doa kita munajatkan, mari kita beristighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله يا غفور اغفر لنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا لطيف التقنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وإليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله يا الله اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا كل عبادتنا من الصيام والصلاة والزكاة وكل العبادات برحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz dari Baitul Hidayatullah. Kemudian terima kasih kepada pengajian Al-Karina, insya Allah rutin untuk memberikan siraman rohani. Terima kasih kepada para PPDS yang telah membantu kegiatan hari ini. Insya Allah menjadi pahala bagi Anda masing-masing, memudahkan jalan orang lain, bisa disampaikan akan memberikan kemudahan bagi kita kembali kepada kita, kemudahan di dunia maupun di akhirat. Kita tutup biasa. Terima kasih jazakallah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.